Assalamualaikum Bu Upi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, alhamdulillah baik. Pak Nano sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Upi. Alhamdulillah ya Pak Nano. Oh iya Bu Upi, rencananya kan Bu Upi akan melakukan praktek coaching ya? Iya betul sekali. Dengan model Tirta. Kira-kira nih, dari praktek coaching yang akan Bu Upi lakukan, hal apa yang akan Bu Upi lakukan dan persiapkan seperti itu? Oh baik sekali. Betul sekali Pak, bahwa hari ini saya akan melakukan praktek coaching ya. Tentunya saya akan sesuaikan dengan alur Tirta ya Pak. Dari mulai saya akan mencari tujuan utama dari coachingnya, kemudian mengidentifikasi masalah, terus juga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip coaching seperti itu Pak, dari mulai presence kemudian juga kreatif, dan yang paling penting itu adalah yang terakhir itu menggali potensi dari coaching. Iya Pak, seperti itu. Baik Bu Upi, nanti dalam praktik coachingnya ya. Bu Upi dengan coachingnya nanti Bu Siti Seni ya? Iya betul sekali Pak. Saya akan mengamati dan menilai Bu Upi menggunakan rubrik penilaian coaching. Oke, baik Pak. Supaya nanti juga saya bisa mengetahui ya Pak apa yang sudah baik dan apa yang menjadi atau ada hal yang perlu saya tingkatkan. Iya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria Bu Upi. Ya. Yang pertama itu kurang baiknya, yang kedua cukup baik, dan kemudian yang ketiga itu sangat baik. Iya, mohon bantuannya Pak. Siap. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Upi akan kembangkan? Ya, kompetensi coaching tentunya saya mengacu ke kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tadi yang sudah saya bilang, kehadiran penuh. Yang kedua juga mendengarkan secara aktif. Kemudian tentunya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga saya untuk menggali potensi coaching agar dia bisa menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi seperti itu Pak. Betul sekali. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus ya Bu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan lebih fokus Bu dikembangkan oleh Bu Upi? Dan hal apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Upi tentunya untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oke, baik Pak Nanas. Dari ketiga kompetensi coaching yang sudah saya sebutkan tadi ya Pak, saya akan spesifik fokus ke mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan dari coaching ya Pak ya. Terus juga yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya secara itu, jadi menyimpulkan bahwa saya itu hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Kemudian yang terakhir saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coaching saya seperti itu Pak. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Upi? Oke, baik Pak Nano. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini, nanti saya mampu menyelesaikan masalah berdasarkan pemahaman ya Pak ya, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika dia mampu menggali ide atau potensi yang ada pada coachingnya, seperti itu Pak Nano ya. Tanpa memberikan bantuan atau ide solusi apapun, kita hanya menggali potensinya saja. Betul sekali. Betul sekali. Baik Bu Upi, kalau begitu kapan nih kegiatan coaching ini akan dilaksanakan? Ya sekarang kebetulan Pak, beliau sudah menunggu di luar. Sudah siap. Iya. Jadi bisa sekalian saja langsung, boleh Pak? Iya, boleh sekali Bu. Setelah saya mengamati percakapan Bu Upi dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang diharapkan seperti itu. Oke. Iya Pak. Nanti Bapak bisa duduk sebentar menunggu coaching karena kebetulan dia sedang menunggu di luar seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Silakan Bu. Ya, sebentar ya Pak. Assalamualaikum Bu Seni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu Seni, seperti yang Bu Seni lihat saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Katanya ada yang mau Bu Seni ceritakan apa? Iya nih Bu, apakah Ibu ada waktu? Ada sekali Bu Seni, silakan. Terima kasih Ibu. Jadi saya mau bercerita apa yang saya rasakan Bu akhir-akhir ini. Jadi saya punya masalah di kelas yang ingin saya bicarakan
dari masalah saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar di kelas. Oh, jadi menurut Bu Seni siswanya itu kurang antusias dan tujuannya untuk berbincang dengan saya hari ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, seperti itu. Iya. Baik. Kira-kira penyebab dari kurang antusiasnya murid dari Bu Seni itu apa? Yang saya rasakan, saya terlalu monoton mungkin ya Bu di kelas. Terus tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak. Terus mungkin pembelajaran yang saya berikan itu tidak bervariatif, mungkin seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira menurut Bu Seni nih ya, hal apa yang bisa membuat murid dari Ibu ini antusias? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Bu, tidak monoton, tidak membosankan, tidak menjenuhkan, mungkin seperti itu. Ya. Saya sependapat dengan Bu Seni ya. Terus kalau menurut pendapat Bu Seni nih, yang bisa membuat murid-murid asik atau tidak bosan pada pembelajaran itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya mungkin pembelajaran yang bervariasi mungkin ya Bu. Ya. Contohnya mungkin saya memberikan tugas tidak terlalu banyak, pembelajarannya mungkin mengasihkan, berpihak kepada murid, medianya juga mungkin yang lebih up to date mungkin ya Bu, seperti video di YouTube, di TikTok juga sekarang kan banyak ya itu sebagai sumber media pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu. Oke. Tadi katanya Ibu Seni menyinggung soal tugas yang terlalu banyak ya. Apa sih namanya? Apakah penyebab sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa Bu? Ya, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam Bu. Jadi saya langsung aja gitu Bu, tidak ada ice breaking, tidak ada permainan. Jadi saya langsung memberikan pelajaran, langsung memberikan tugas dengan sebanyak mungkin. Mungkin itu Bu yang menjadi penyebabnya. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau saya boleh tahu nih Bu Seni, Bu Seni menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Cuma dari buku saja Bu yang saya gunakan. Jadi seperti mungkin itu ya. anak-anak bosan ya Bu. Ya, apakah cuma hanya buku teks saja? Iya, saya menggunakannya cuma itu aja Bu. Ya. Nah, kalau sumber belajar selain buku teks ada nggak Bu? Kalau sumber belajar itu mungkin seperti video YouTube, artikel, dan blog dan tulisan itu mungkin banyak ya Bu di internet. Cuma saya tidak menggunakan Bu. Oh, seperti itu. Ya, betul sekali Bu Seni ya. Saya yakin sekali bila Bu Seni tadi menggunakan variatif dalam pembelajaran pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran seperti yang Bu Seni bilang tadi ya. Benar sekali itu. Ya. Jadi kira-kira rencana Bu Seni sekarang apa nih untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang mengasihkan Bu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti saya menampilkan video pembelajaran lewat YouTube seperti itu. Terus di sela-sela itu juga mungkin saya akan menggunakan permainan mungkin ya Bu. Oh, seperti itu. Nah, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut itu kira-kira seperti apa Bu? Rencana saya ke depan yang pertama mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih mengasihkan ya Bu. Tidak monoton, mungkin media belajarnya juga yang bervariasi gitu, melakukan game atau breaking supaya anak-anak tidak jenuh gitu Bu. Nah, nanti juga tugas-tugasnya saya tidak terlalu banyak. Terus mungkin istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu supaya anak-anak itu belajar sesuai apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Oh, bagus sekali ya Bu Seni rencananya, semoga saja berhasil ya Bu ya. Ya amin Ibu, terima kasih. Selanjutnya ini nih menyangkut dari komitmen dari Bu Seni sendiri itu seperti apa terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar Bu untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya menjalankan merdeka belajarnya itu dengan sangat enjoy, tidak tertekan, jadi bebas ya Bu. Yang penting berpihak kepada anak seperti itu, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya
serahkan pemilihan sumber belajar juga kepada anak-anak saya. Bagus sekali ya Bu Seni, dari langkah-langkah penyelesaian masalahnya juga ide-idenya tadi ya. Saya sangat mendukung tadi terhadap apa yang sudah Ibu Seni rencanakan. Semoga aja berjalan lancar. Kira-kira mau kapan Ibu dilaksanakan? Insya Allah minggu depan Bu, secepatnya saya. Oke. Nanti setelah Ibu praktekkan kita bisa berbincang lagi ya. Siap, Bu. Ya, saya penasaran dengan hasilnya. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Ya, sama-sama Bu Seni. Semoga berhasil ya. Amin. Terima kasih. Saya rasa untuk sesi coaching kali ini saya cukup sekian. Bu Seni juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Semoga berhasil dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Sampai berjumpa nanti dengan saya di lain kesempatan ya. Terima kasih Bu Seni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Bu Upi, tadi Ibu sudah melaksanakan coachingnya ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak Nano. Bagaimana Bu Siti hasilnya? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau begitu langsung saja kita bahas nih analisis dari apa yang sudah Bu Upi laksanakan. Tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Upi sampaikan pada awal observasi ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian apa yang sudah Bu Upi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Upi sebutkan tadi pada observasi. Ya baik Pak Nano. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya terhadap diri saya. Tadi itu saya sudah fokus ya Pak dalam memecahkan masalah dari coach saya, menggali potensi yang sudah yang ada pada diri coach. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach. Saya menatap coach dan juga tidak melakukan aktivitas lain ya Pak selama coaching. Jadi saya benar-benar di situ fokus seperti itu Pak. Fokus terhadap masalah si coach tersebut. Iya. Baik Bu Upi, memang tadi saya lihat Bu Upi sudah hadir secara penuh Bu dengan coach Bu Siti tadi ya Bu ya. Iya. Bu Siti, Bu Upi juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach tersebut. Iya. Dan sekaligus tadi Bu Upi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach Bu Siti tadi. Jadi Bu Upi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Oke, terima kasih Pak. Pak Nano sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan saya. Semoga setelah ini saya bisa lebih baik lagi Pak. Amin. Sama-sama Bu Upi. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana kedepannya Bu Upi akan melakukan kegiatan coaching itu mana yang lebih dikembangkan lagi Bu? Oke, kompetensi inti yang tadi saya kembangkan yaitu dengan presence atau kehadiran penuh. Untuk selanjutnya di proses coaching atau di kegiatan coaching selanjutnya yang ingin lebih saya tingkatkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak, seperti itu. Sehingga coach bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan, seperti itu Pak. Siap. Kemudian selanjutnya apa langkah-langkah Bu Upi untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Upi, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Oke, baik Pak. Untuk yang akan saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, kedepannya saya akan melakukan coaching, tentunya berlatih ya Pak. Kemudian hasil refleksi ini akan menjadi referensi bagi saya bagaimana saya melakukan coaching yang baik, bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti kedepannya saya akan belajar public speaking seperti itu Pak. Bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching seperti itu Pak. Siap. Jadi Bu Upi akan mencari referensi dulu ya Bu? Iya, seperti itu Pak, betul. Belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching sebelumnya. Atau kemudian, nah ini kira-kira Bu Upi akan melaksanakan rencana ini untuk public speaking. Kemudian kira-kira kapan Bu Siti akan melakukan gitu? Untuk rencana ini? Oke. Kegiatan coaching secepatnya Pak. Karena mencari referensi di Google atau di YouTube, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu luang, saya akan menyelenggarakannya Pak. Saya akan berarti berbicara di depan publik itu. Baik itu dalam kegiatan, misalkan contohkan ada kegiatan IHT gitu kan, in-house training di sekolah atau workshop. Saya akan memberanikan diri untuk berbicara di depan publik untuk melatih public speaking saya. Iya, berarti intinya Ibu akan mencari
berbagai referensi, betul sekali, berbagai sumber gitu. Iya. Baik Bu, selanjutnya jadi kapan nih Bu Upi akan melaksanakan praktek coaching lagi ke depannya gitu? Insya Allah ini kan minggu ke-1 di bulan minggu Desember ya? Iya, di minggu kedua bulan Desember tidak Pak. Nanti Siap. saya akan melakukan praktek coaching lagi. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Upi ke depannya semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Ya amin Pak, terima kasih untuk supportnya, terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bu Upi, kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke kelas Bu ya. Boleh, silahkan Pak Nano, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.